Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita terlebih dahulu berdoa ya. Iya Bu. Anissa Wulan dapat memimpin doanya. Sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Dinar Malasari dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini Ibu akan melanjutkan materi dari kemarin ya. Sebelumnya ada yang tidak masuk hari ini? Nihil Bu. Nihil tidak masuk. Baik. Kalian masih ingat kemarin mempelajari apa? Enggak. Lupa. Baik, Ibu sedikit mengulang ya. Kemarin kita belajar tentang desain grafis. Tentunya desain grafis itu sebuah alat, sebuah materi tentang bagaimana kita merancang suatu gambar menjadi lebih menarik. Di masa pandemik ini, kalian di rumah apakah belajar? Tidak Bu. Sedikit belajar. Baik, nanti saya beri kuis sedikit tentang materi sebelumnya. Tetapi alangkah baiknya kita mempelajari lagi apa yang telah Ibu kirim kemarin. Nah, tentunya kalian tahu kan pandemik ini begitu bahaya untuk diri sendiri. Nah, jangan lupa kita walaupun hanya di rumah, kita harus menerapkan protokol kesehatan yaitu 3M, yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker. Itu dilakukan tidak hanya di luar rumah, akan tetapi di dalam rumah. Oke. Saya sebelum masuk ke materi, saya beritahukan tentang kompetensi dasar maupun tujuan yang saya akan berikan kepada kalian. Kompetensi dasar ini berupa pemahaman kalian tentang bagaimana kalian memahami dasar desain grafis sendiri. Lalu untuk pemahaman ini, kalian dapat menerapkannya dalam sebuah konsep dasar berupa gambar yang merupakan hasil dari desain grafis tersebut. Tujuan dari KD tersebut, kalian dapat menggunakan serta menerapkan unsur dasar desain grafis ke dalam suatu gambar sehingga gambar tersebut menjadikan gambar yang lebih menarik. Baik, sebelumnya ada yang tahu desain grafis? Belum tahu Bu. Ada yang lain? Saya Bu. Baik, silahkan. Desain grafis itu berupa titik-titik atau garis yang berhubungan dengan kegiatan cetak-mencetak. Baik, betul ya. Lebih lengkapnya, desain grafis adalah seni yang berkomunikasi tentang tulisan, ruang, serta bidang yang berkomunikasi antara satu sama lain. Lanjut ya, untuk prinsip dan unsur desain di sini terdapat beberapa unsurnya yang termasuk shapes, lingkaran, lalu tabung, cube, dan lain-lain. Sedangkan untuk prinsip di sini merupakan dasar dari suatu desain grafis, yaitu keseimbangan, ritme, warna, dan tekanan.
Lalu bagaimana dengan unsur desain grafis sendiri? Unsur ini akan menetap pada suatu gambar yang mana gambar tersebut menjadi lebih menarik sehingga menghasilkan gambar yang lebih harmonis. Contohnya seperti sebuah masakan yang harus memiliki komposisi, bahan, serta cara membuat yang sesuai dengan aturannya. Keharmonisan suatu unsur desain grafis sendiri memiliki komposisi yang harus sesuai, seperti harus estetik, terus komunikatif dan menyenangkan, sehingga kita saat melihat gambar tersebut menjadi lebih indah atau lebih menarik dalam kita dalam mengetahui informasi dari gambar tersebut. Lalu unsur desain grafis ini dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah garis, kedua ilustrasi, ketiga adalah tipografi, yang keempat warna, 5 gelap terang, 6 tekstur, dan ketujuh ruang. Garis di sini dari keenam unsur tersebut kalian dapat ada yang mengetahui tentang garis. Apa itu garis? Garis adalah tanda untuk menghubungkan dua titik, Bu. Baik. Ya, di sini ya, garis merupakan tanda untuk menghubungkan dua titik. Dua titik ini sebenarnya antara titik pertama dengan titik yang kedua dihubungkan menggunakan garis, atau garis dapat diartikan sebagai sekumpulan titik-titik yang disambungkan. Lalu jenis-jenis garis sendiri terdapat terbagi menjadi beberapa, yaitu garis lengkung, garis lurus, garis bergelombang, garis zigzag, dan lain-lain. Akan tetapi dari sisi bentuknya sendiri, garis dibagi menjadi beberapa macam, seperti garis tebal, garis tipis, lengkung, dan lain-lain. Lalu apa sih kegunaan garis? Garis digunakan untuk mengatur informasi yang memberikan tekanan pada kata untuk menghubungkan informasi atau outlet foto, sehingga garis tersebut dapat memberikan informasi yang lebih luas tentang gambar tersebut. Kalian pasti pernah lah melihat garis, banyak sekali garis. Saat kita membuat awan pun, walaupun hanya seperti lengkuan, dia adalah sebuah garis. Seperti walaupun kita hanya menggores-gores suatu pena, itu adalah sebuah garis. Lalu selanjutnya yang kedua adalah ilustrasi. Tentu kalian pernah ya membuat ilustrasi. Ilustrasi sendiri pernah kita lakukan, yaitu seperti kita membayangkan sesuatu. Itu juga dinamakan ilustrasi. Tentunya ilustrasi sendiri, apa yang kita bayangkan akan tetapi belum kita tetapkan. Nah, ilustrasi merupakan suatu garis yang sangat vital dan dapat disajikan mulai dari goresan atau titik sederhana. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, ilustrasi ini seperti yang kita bayangkan saja, tapi belum kita tuliskan, sehingga masih dalam awang-awang yang kita buat. Ilustrasi memiliki fungsi yaitu menarik perhatian dalam memberikan minat baca kepada seluruh pesan. Lalu yang kedua adalah memberikan ekspansi atas pernyataan yang menonjolkan suatu keistimewaan dari suatu produk. Keistimewaan
dari produk tersebut akan dibuat sebaik mungkin melalui ilustrasi yang kita buat. Dimana saat kita membuat suatu ilustrasi, tentunya kita akan membuat suatu produk yang lebih menarik. Dari produk tersebut kita dapat membuat suatu gambaran, suatu tumpuan gambar yang menjadikan gambar tersebut menjadi hidup sehingga menjadi lebih istimewa. Lalu yang ketiga adalah tipografi. Tentunya kalian tahulah tipografi. Di sini banyak sekali kalian pasti pernahlah menggunakan kamera. Kalian pernah menggunakan kamera handphone maupun kamera apapun. Nah, di situ terdapat tipografi atau perancangan sebelum kita mengambil suatu gambar. Tentu jarak maupun luas itu pasti akan dirancang terlebih dahulu sebelum kalian mengambil suatu gambar. Sama halnya seperti dalam tipografi dalam unsur desain grafis. Tipografi ini merupakan seni yang merancang, menyusun, serta memodifikasi huruf. Untuk desain grafis, tipografi ini akan memberikan tentang gambaran kita dalam menulis suatu informasi. Contohnya, kita membuat MMT. Tentunya kalian memberikan informasi kepada khalayak umum, seperti orang membaca apa membuat MMT untuk toko. Jadinya kan kalian harus membuat suatu kata yang menarik untuk dapat dibaca orang banyak, sehingga orang tersebut dapat mengetahui serta memberikan dampak positif kepada MMT yang kita buat. Contohnya ada sebuah toko yang itu di depannya ada MMT. Nah, tulisannya bagus. Kita kesana saja, tulisannya bagus. Terus ada seumpamanya ada dua toko, dia sama-sama toko kelontong. Yang satunya menggunakan MMT yang hanya tulisan polos, sehingga seperti kita menggunakan kalibri saja yang membuat tulisan menjadi hanya melengkung-melengkung saja. Akan tetapi yang toko kelontong satunya dia menggunakan huruf atau tipografi yang lebih menarik. Si pembeli ini akan lebih memilih ke dalam MMT yang lebih menarik karena dia lebih suka dengan MMT yang dia baca. Lalu tipografi ini dibagi menjadi 3, yaitu tracking, kerning, dan leading. Ada yang tahu tracking? Itu Bu, jarak antar huruf secara umum. Baik, ya. Dalam suatu tipografi, tracking kita dapat mengetahuinya, yaitu digunakan untuk jarak antara huruf satu dengan huruf lain. Tentunya kita harus membuat huruf yang satu dengan yang lainnya tidaklah berhempetan, akan tetapi harus kita beri jarak. Tentunya jarak ini kita sesuaikan dengan gambar yang kita buat atau luasan gambar yang akan kita buat. Lalu corning ini adalah jarak antara dua huruf yang spesifik, yaitu gimana satu huruf dengan huruf yang lain dia memiliki jarak yang sama dengan yang lain, sehingga
beberapa huruf yang ada di MMT itu memiliki jarak yang sama sehingga gambar menjadikan gambar menjadi lebih baik, lebih menarik, dan lebih dapat ditangkap informasinya. Lalu leading, jarak, batas, garis. Seumpamanya kita membuat suatu gambar, suatu MMT dengan batas 3x4. 3x4 berarti 3 cm kanan kiri dan 4 cm atas bawah. Nah, di sini kalian tidak boleh melebihi dari 3 cm yang dibuat tadi. Dia merupakan suatu garis bantu atau garis bantu untuk membatasi suatu gambar agar tidak keluar dari batas yang kita tentukan. Lalu yang selanjutnya adalah warna. Warna di sini merupakan suatu layout, yaitu pemberian elemen yang menjadikan gambar tersebut menjadi lebih menarik. Oke, di sini ada yang bisa menyebutkan warna? Warna merah. Lanjut. Warna hitam. Lanjut. Pink. Nah, yang kalian sebutkan itu adalah warna-warna. Akan tetapi warna sendiri dibagi menjadi dua, yaitu warna primer dan warna sekunder. Nah, kalian tahu warna primer dan warna sekunder? Belum tahu, Bu. Warna primer sendiri itu merupakan warna-warna utama yang kemudian dicampurkan akan menjadi warna sekunder. Warna sekunder itu yaitu dapat berupa warna coklat, warna hijau, itu merupakan warna sekunder. Tapi untuk warna primer sendiri adalah warna kuning, merah, Biru. Hijau. bukan, Coklat. hitam. Oh, hitam. Ya, lupa saya. Oke, baik ya. Di sini udah paham tentang warna kan? Paham. Insya Allah. Lalu apa sih fungsi warna sendiri? Fungsi warna itu untuk menarik mata, menarik perhatian gitu, Bu. Terus membuat gambar lebih terlihat atau lebih menarik. Baik, itu bisa ya. Di sini saya sedikit menjelaskan tentang fungsi dari warna itu adalah memberikan kemenarikan atau perhatian kepada pengguna agar dapat melihat gambar menjadi lebih estetik atau lebih bagus, sehingga perpaduan informasi dengan gambar akan menjadi lebih indah. Lalu gelap terang. Gelap terang. Oke. Kalian tentu tahulah gelap. Tahu terang. Ya, sekarang terang, kemarin gelap. Oke. Gelap terang dalam suatu gambar merupakan kontraposisi dalam membuat gambar. Dalam membuat gelap terang, kalian harus memperhatikan suatu komposisi warna. Komposisi warna sendiri, kalian mengetahui lah tadi yang saya bilang, antara warna primer dan warna sekunder harus seimbang. Unsur dalam visual grafis dengan gelap terang terbagi menjadi dua, adalah low construct value dan high construct value.
yang untuk low construct value ini digunakan pada gambar yang memiliki warna-warna cerah. Low itu terang, sehingga low itu rendah dan warna itu menjadi cerah. Jadi untuk low contrast value, saat kita menggunakan warna-warna cerah, kita menggunakan warna terang. Lalu untuk high contrast value, kita dapat menggunakan warna gelap atau high. High itu tinggi ya, jadi warna yang tinggi. Untuk penggabungan kedua ini, kalian dapat menerapkan pada transisi atau apa namanya? Dua ketemu keterangan apa? Gradasi. Oh. Nah, kalian dapat diterapkan pada gradasi warna, sehingga saat gradasi itu muncul, dia akan gelap. Lama-kelamaan dia akan menjadi terang. Nah, untuk terangnya kalian dapat digunakan pada suatu background. Untuk background, kalian jika menggunakan background cerah, kalian harus menggunakan pada tulisan itu harus menggunakan warna-warna gelap, karena kontraposisinya menjadi lebih baik, lebih estetik. Lalu tekstur, tentu kalian tahulah tekstur, mulai dari tekstur kasar, tekstur halus, tekstur bergelombang, dan lain-lain. Tekstur ini dapat digunakan pada suatu gambar yang dapat diraba kalau kita membuat suatu gambar yang nyata pada suatu kertas, sehingga saat kita menekan atau menaruh tangan kita ke dalam kertas tersebut, maka kita akan sedikit mendapatkan tekstur di atas kertas tersebut. Lalu bagaimana diterapkan dalam komputer? Nah, di sini aku guyu dia masih nih kayak ngono. Kenapa? Lah ngono mau deh. Oh, ada video loh ya. Oh, hebat. Nah, bagaimana kita dapat menerapkannya di komputer? Nah, pada suatu gambar kita akan sedikit memberikan tekstur yang memberikan efek 3D pada suatu gambar tersebut, sehingga menjadikan efek tekstur seperti kita dapat menekan gambar tersebut memberikan suatu gelombangan pada tangan. Lalu tekstur sendiri dapat digunakan untuk kontras, pembuatan bunga, maupun kita dapat menipu mata seseorang agar melihat gambar tersebut seperti gambar 3D. Lalu ruang sendiri merupakan jarak antara satu daerah ke daerah yang lainnya. Seperti yang kita ketahui, suatu jarak akan memberikan efeknya menjadi lebih menarik. Jarak ini harus kita tentukan terlebih dahulu. Seperti gambar satu ke gambar yang lainnya harus memiliki jarak.
Lalu apa sih fungsi ruang sendiri? Fungsi ruang adalah membuat visualisasi mata sehingga hubungan antar unsur-unsur atau elemen menjadi lebih membuat perhatian khalayak umum atau menjadi lebih menarik sehingga orang tersebut akan mendapatkan ruang pada mata untuk melihat setiap gambar yang kita buat. Lalu peralatan apa saja sih yang digunakan dalam desain grafis? Sebelumnya kalian tahu nggak peralatan utama yang kita gunakan dalam desain grafis? Ide, Bu. Ya, benar sekali, ide. Tentunya kita dalam membuat suatu gambar atau membuat suatu tulisan atau informasi, kita harus membuat ide terlebih dahulu. Kreativitas kalian dituntut untuk membuat suatu gambar. Lalu peralatan dalam desain grafis ini muncul pada tahun 1980. Tentunya kalian belum lahir ya, ibu pun juga belum lahir. Kedatangannya itu berupa desktop publishing, yaitu berupa desktop, akan tetapi dia memiliki desain grafis yang masih rendah atau masih 2 dimensi, dan dia pun memiliki space atau ruang desain yang lebih sedikit daripada sekarang. Untuk dulu desain grafis sendiri kita tidak langsung membuatnya di dalam suatu desktop atau di dalam suatu PC, akan tetapi kita menggambarnya terlebih dahulu, lalu kita scan. Dulu tahun 80 scan udah muncul ya, sehingga kita dapat menggunakannya membuat suatu desain lalu ditampilkan dalam desktop. Nah, dengan perkembangan zaman kita dapat membuat suatu desain di dalam PC ataupun komputer secara langsung dengan software yang sudah mendukung seperti Adobe Photoshop, Adobe Illustrasi, Adobe Inset, Corel Draw, GIMP, Corel Draw, dan lain-lain. Lalu untuk contohnya kalian dapat dilihat ya. Di sini ada sebuah color. Color ini adalah terdapat gradasi warna mulai dari merah, lalu oranye, kuning ke hijau, hijau ke biru, biru ke ungu, lalu ke selanjutnya. Lalu tekstur di sini memberikan efek gambaran menjadi lebih menarik atau menjadi lebih mata kita lebih dapat menerima gambar ini merupakan suatu objek 3D. Lalu size, space, dan shape. Dan ini juga terdapat jarak antara setiap gambar maupun tulisan. Nah, ini ya, ini sebuah informasi yang kemudian diberikan suatu gambar. Itu namanya desain grafis. Cukup? Ada yang mau ditanyakan? Belum. Oke. Saya beri kuis ya, yang dapat menjawab kalian mendapat skor atau poin tambahan 1 kuis 10. Oke, yang pertama adalah suatu kumpulan titik-titik yang menjadi satu Garis, Bu. baik. Itu benar. Lalu penghubungan antara warna gelap dan warna terang menjadi satu. Gradasi, Bu. Oke, Arum dapat 10,
Video dapat 10. Satu lagi ya. Sekumpulan tulisan-tulisan yang memberikan jarak. Tipografi, Bu. Ya. Ya. Kalian semua dapat skor 10 masing-masing 10 ya. Oke. Untuk sistem penilaian atau asesmen yang Ibu berikan yaitu tentang keterampilan. Nanti Ibu beri tugas kalian membuat MMT semenarik mungkin dengan menggunakan unsur desain grafis. Kumpulkan dalam 1 minggu ke depan. Lalu untuk keterampilan sikap, Ibu akan menilai dari aktivitas kalian yang dari tanya jawab yang diberikan Ibu saat memberikan tanggapan. Yang ketiga adalah yang ketiga adalah pengetahuan. Di sini saya akan ambil dari MMT yang kalian buat, sehingga nanti saya cocokkan kalau dari warna, terus tipografi, titik, garis dan lain-lainnya harus sesuai dengan unsur. Lalu ada yang ditanyakan? Belum, Bu. Oke, sedikit motivasi ya. Kemarin terdapat suatu anak kecil yang kurang mampu. Dia tidak memiliki ibu, akan tetapi memiliki bapak. Bapaknya itu merupakan seorang pedagang keliling yang kurang mampu, sehingga dia pun harus bersekolah dengan cara dia sendiri. Akan tetapi di suatu saat dia itu kesusahan untuk mendapatkan suatu buku yang dia inginkan. Dia harus mencarinya di mana-mana. Biasanya dia mendapatkan buku yang dia inginkan melalui pasar loak. Tentunya pasar loak itu kan barang-barang bekas yang tentunya sudah dibuang. Akan tetapi buku tersebut tidak ada. Dia mencari-carinya di mana-mana, pasar loak di daerah, bahkan yang jauh pun dia tidak menemukannya. Akan tetapi satu buku itu ada pada ayahnya. Ayahnya itu walaupun itu buku hanya buku sederhana, akan tetapi dimanapun tidak didapatkannya, yaitu buku diary yang dia punya. Nah, dari situ dapat kita ambil dapat kita ambil hikmah bahwa jika kita membutuhkan sesuatu, kita juga harus melibatkan orang tua di dalamnya. Karena apa? Orang tualah yang mendukung kita dalam segala hal. Tentunya tanpa orang tua pun kita tidak menjadi seperti ini. Oke, baik. Kesimpulan dari hari ini apa? Kesimpulan dari hari ini adalah Desain grafis. Belajar desain grafis. Desain grafis bukan desain grafis. oke, ya. Desain grafis bukan desain grafis bukan desain gratis ya. Oke. Kesimpulan dari hari ini adalah
Kita belajar adalah unsur desain grafis. Yang pertama adalah warna, lalu tekstur, garis, gelap terang, space. tipografi. ya, semuanya sudah paham ya tentang Ya, materi? betul. Paham, Bu. Sekian dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita berjumpa minggu depan. Siang, Bu.